Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada malam hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, hingga pada malam hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi santapan rohani malam ini, Kamis 3 September 2020, saya menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah dengan tema andil nafsu dalam maksiat sangat jelas, sedangkan dalam taat tersembunyi. Tema itu diambil dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang berbunyi, hazzun nafsi fil ma'siyati zahirun jaliyun wa hazzuha fit ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Arti dari kalimat hikmah itu adalah andil nafsu dalam perbuatan maksiat tampak jelas, sedangkan andilnya dalam perbuatan taat samar dan tersembunyi. Mengobati yang sembunyi itu amatlah sulit, kata Ibnu Athaillah. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia memiliki nafsu. Tidak ada manusia yang tidak memiliki nafsu. Kalau ada yang disebut manusia yang tidak memiliki nafsu, maka dia sebenarnya bukanlah manusia yang sesungguhnya. Nafsu itu ada sejak manusia diberi kehidupan oleh Allah. Nafsu ada selama manusia hidup. Nafsu akan hilang ketika manusia tidak hidup lagi. Nafsu yang ada di dalam diri manusia itu menurut Al-Quran memiliki dua potensi, yaitu potensi fujur, potensi keburukan, potensi kejahatan, dan potensi maksiat, dan potensi takwa, yaitu potensi kebaikan, potensi kesalehan, dan potensi ketaatan. Potensi fujur membuat manusia berbuat keburukan, berbuat kejahatan, atau berbuat maksiat. Potensi takwa membuat manusia berbuat kebaikan, berbuat kesalehan, dan berbuat ketaatan. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan Ibnu Athaillah, andil nafsu dalam perbuatan maksiat tampak jelas, sedangkan andilnya dalam ketaatan itu samar dan tersembunyi. Ketika menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menyatakan bahwa andil nafsu dalam maksiat
seperti berzina amat jelas, yaitu bagaimana ia menikmati kemaksiatan itu. Nafsu tidak pernah memintamu untuk melakukan maksiat, kecuali untuk menikmatinya, sehingga engkau akan mengalami bencana dan hukuman. Sementara itu, andilnya dalam ketaatan itu samar dan tersembunyi, tidak dapat dilihat kecuali oleh pemilik mata batin. Hal ini dikarenakan ketaatan merupakan perkara yang amat berat bagi nafsu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi itu dapat kita katakan bahwa andil nafsu dalam perbuatan maksiat itu sangat besar karena begitu mudah didorong. Hal ini disebabkan karena berbuat maksiat merupakan perkara yang mudah bagi nafsu. Adapun andil nafsu di dalam perbuatan taat itu sangat kecil karena begitu berat atau sulit keadaannya atau sulit keadaannya. Dia sombong terhadap kebaikannya dan congkak di hadapan orang lain. Bahkan ini dapat menjadi bencana baginya. Kok salah? Enam puluh lima, 66, aduh salah.